Ketika kita sakit, terkadang dikit-dikit antibiotik. Apakah cara kita sudah tepat? Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Murni Widayanti Herlina sebagai Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Info Sakitan, informasi seputar kesehatan. Dan untuk Info Sakitan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan antibiotik bersama apoteker RSUD Cideres. Halo Bapak, boleh perkenalkan diri dong? Halo, perkenalkan nama saya apoteker Jajang Nurjaman sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres. Oke, gimana nih Pak Jajang kesibukannya nih sebagai seorang apoteker? Saya kesibukannya di rumah sakit sebagai kepala instalasi farmasi. Oke. Kemudian juga melakukan manajerial farmasi, melakukan pelayanan, kemudian di beberapa komite seperti komite farmasi dan terapi, juga salah satunya ini yang berhubungan dengan tema saat ini yaitu dengan komite pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Iya. Nah Pak, boleh nih kita bahas dari akar dulu nih, sebetulnya antibiotik itu apa sih Pak? Nah, antibiotik itu sebenarnya dari atasnya dulu, sebelum antibiotik itu ada antimikroba. Jadi antimikroba itu agen untuk membunuh mikroorganisme. Nah, dibagi dua. Yang pertama antibiotik, yang keduanya antivirus. Jadi ada antibiotik dan antivirus. Nah, apa itu antibiotik? Jadi antibiotik itu senyawa yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan bakteri. Nah, itu disebut antibiotik. Nah, kalau antivirusnya itu dia senyawa untuk membunuh virus. Oh iya. Nah Pak, ini nih kadang masyarakat tuh suka salah kaprah. Kadang kalau demam, ayo pakai antibiotik aja. Sakit apa? Pakai antibiotik gitu. Sebetulnya penyakit apa aja sih Pak yang mengharuskan kita gitu untuk menggunakan antibiotik ini? Nah, jadi kita kembali lagi ke pengertiannya. Jadi ini untuk membunuh bakteri. Jadi hanya penyakit-penyakit infeksi aja yang bisa digunakan antibiotik. Nah, contohnya penyakitnya apa sih infeksi? Contohnya seperti pada saluran pernapasan, contoh penyakitnya bronchopneumonia. Pada saluran pencernaan diare. Nah, diare juga tidak semua diare itu harus menggunakan antibiotik. Hanya diare yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya pada disentri juga ada diare yang disebabkan oleh bakteri E. coli itu bisa pakai antibiotik. Tapi kalau diare yang disebabkan oleh virus itu tidak perlu antibiotik. Pada tulang juga ada infeksi tulang. Terus ada pada kulit, infeksi jaringan. Kemudian ada juga pada saluran reproduksi itu bisa infeksi juga bisa pakai antibiotik. Terus ada juga infeksi lain, contohnya seperti pada tuberkulosis itu ada antibiotik khusus untuk penyakit tuberkulosis. Nah, tentang antibiotik nih, apa aja sih Pak antibiotik itu jenis-jenisnya mungkin ya? Contoh dari antibiotik itu sama mungkin ada tingkatannya Pak antibiotik itu. Nah, antibiotik itu bisa digolongkan dari dua jenis. Yang pertama berdasarkan cara kerjanya, yang kedua berdasarkan struktur kimianya. Jadi kalau yang pertama berdasarkan, yang penggolongannya berdasarkan cara kerjanya. Cara kerjanya. Pertama, ya. Cara kerjanya itu antibiotik ada 4. Jadi dia itu bekerja yang pertama dengan menghancurkan dinding sel. Jadi dinding selnya itu, penyusun dinding selnya dihambat sehingga nanti dinding sel bakteri itu rusak. Nah, misalkan bakteri itu misalkan bentuknya ada yang bulat, ada yang batang, panjang seperti itu. Nah, di permukaan luarnya itu dia ada dinding sel. Jadi yang mempertahankan bentuk bakteri itu pertama di luarnya itu dinding sel. Nah, itu yang dihancurkan dinding selnya. Kalau dinding selnya rusak, bakterinya mati. Contohnya misalkan pada golongan cephalosporin atau dia golongan carbapenem. Cephalosporin itu apa? Misalkan cefadroxil jenisnya, misalkan cefixim, ceftriaxone yang biasanya dipakai di rumah sakit, ceftriaxone yang disuntiknya. Nah, yang kedua dengan menghancurkan proteinnya. Jadi protein jadi bakteri itu di dalamnya itu ada protein penyusun bakteri. Nah, itu protein yang rusak. Jadi kalau proteinnya rusak, dia bakterinya juga mati. Contohnya aminoglikosida kayak gentamisin, amikasin atau makrolida
jenisnya obatnya azitromisin. Nah, yang ketiga menghancurkan DNA-nya. Jadi bakteri itu juga penyusun bakteri itu ada DNA, DNA, RNA. Nah, yang dirusak ini DNA-nya. Kalau DNA rusak, ya bakteri juga akan mati. Contohnya chloramphenicol, itu dia merusak DNA bakteri. Kemudian yang keempat itu merusak membran selnya. Jadi di dalam dinding sel lagi, setelah dinding sel di dalamnya ada lapisan selaput disebut membran sel. Nah, kalau membran selnya yang dirusak, jadi dia akan lisis bakterinya dan pecah. Nah, bakterinya juga mati. Contohnya pada antibiotik jenisnya polymyxin B itu merusak dinding selnya. Nah, yang kedua itu berdasarkan struktur kimianya. Jadi ada misalkan contohnya beta lactam. Jadi dia bentuk struktur kimianya yang sejenis-sejenis itu, contohnya amoxilin, cephadroxil. Nah, itu beta lactam. Jadi di struktur kimianya disebut beta lactam karena ada cincin beta lactamnya. Itu disebut golongan-golongan beta lactam. Kemudian ada jenis makrolida. Makrolida contohnya azitromisin tadi ya. Terus eritromisin. Ada golongan quinolon. Quinolon ini contohnya ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin. Kemudian ada lagi golongan tetrasiklin. Ada juga golongan clindamycin. Pembagian antibiotik. Wah, banyak juga ya pembagiannya. Cukup pusing saya. Iya. Nah, Pak, kan masyarakat tuh kadang untuk menggunakan antibiotik ini dikit-dikit, ini sakit, demam, kerasa nih, panas gitu. Cepetan pakai antibiotik. Nah, sebetulnya ada gak sih Pak efek samping gitu keseringan konsumsi antibiotik itu? Nah, jadi penggunaan antibiotik itu jangan dikit-dikit langsung antibiotik. Jadi harus ada diagnosa yang tegak bahwa dia itu infeksi bakteri, baru dikasih antibiotik. Tanda-tandanya infeksi bakteri itu biasanya ada demam. Ya kalau misalnya di rumah sakit harus dengan pemeriksaan lab. Jadi ada lab-lab penunjang untuk menentukan bahwa ini infeksinya karena bakteri. Jadi tidak bisa kalau demam langsung dikasih antibiotik. Nah, itu sebaiknya tidak seperti itu, apalagi penggunaan sendiri di rumah. Beli sendiri, pakai sendiri, tidak ada pengawasan dari dokter, tidak ada diagnosa dari dokter. Nah, itu bisa nanti salah jalan. Nah, kalau penggunaan antibiotik ke efek sampingnya, nah misalkan kita pakai antibiotik, ada efek samping. Efek samping tuh ada yang umum, ada yang khusus. Nah, umum rata-rata misalnya ada mual, setelah memakai antibiotik tiba-tiba ada mual, terus ada gatal-gatal, alergi, reaksi. Ya. Itu kalau alergi itu tergantung dari tubuh kitanya, jadi personal, jadi khusus. Misalkan orang A alergi, orang B belum tentu alergi. Jadi setelah minum antibiotik, bila ada merah-merah, gatal, bengkak, biasanya di mata, di wajah, nah itu kemungkinan reaksi personal dari antibiotiknya, dari tubuhnya terhadap antibiotik. Yang agak berat itu biasanya ke Stevens-Johnson syndrome. Nah, itu dia sampai melepuh, kayak terbakar, luka gitu di seluruh tubuh. Gitu. Muncul lesi atau seperti luka-luka terbakar. Itu Stevens-Johnson. Juga yang parah itu ke shock anafilaksis. Nah, itu tapi kejadiannya sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Persentasenya sangat 0,0 sekian gitu. Tapi setiap orang itu beresiko. Jadi kita tetap harus waspada bila menggunakan antibiotik. Kita tahu resiko yang bakal muncul apa. Terutama yang Stevens-Johnson sama shock anafilaksis. Shock anafilaksis itu apa? Jadi dia saluran napasnya menyempit karena reaksi tubuh terhadap antibiotik, menganggapnya zat asing. Antibiotik itu, ini menganggapnya zat asing, jadi tubuhnya berlebihan meresponnya sehingga dia menimbulkan sesak napas. Nah, caranya gimana kalau ada shock anafilaksis? Jadi yang memang tuh dari awal kita sudah persiapan, sudah tahu, sadar bahwa setiap menggunakan antibiotik ada risiko itu. Terus bila ada sesak napas gitu, segera ke sarana kesehatan, bisa kayak gitu. Itu kalau udah sampai
sesak atau dengan alergi yang parah. Alergi parah juga bengkak-bengkak bisa sampai sesak. Juga ada yang ke hati. Yang ke hati itu juga sama personal. Jadi ketahanan tubuh kita terhadap antibiotik. Bagaimana bila ada reaksi itu ya sebaiknya kita konsultasi ke dokter atau ke apoteker. Jadi menyampaikan bahwa kita ini ada reaksi alergi. Tapi biasanya sih saat penyerahan antibiotik juga apoteker di rumah sakit itu kita juga udah ngasih tahu ke pasien itu bakal ada risiko ini karena setiap antibiotik juga beda-beda resiko yang timbul. Jadi tergantung antibiotiknya juga. Ada yang ke pendengaran, ada yang ke ginjal, efek sampingnya, ada yang ke pencernaan. Nah itu tergantung antibiotiknya. Tapi kita biasanya pasien tuh setelah saat kita menyerahkan antibiotik sudah diedukasi efek sampingnya harus diperhatikan dan bagaimana jika ada reaksi tersebut. Mungkin itu sebagai waspadanya masyarakat yang sejak dini gitu ya, bisa dibilang sejak dini tuh jadi jangan sembarang beli antibiotik gitu kan. Jadi harus sesuai dengan anjuran dari dokter atau dari apoteker farmasi ya. Oke. Nah, Pak, ada juga kadang disebut dengan kebal dari antibiotik katanya tuh. Nah, apa ya Pak istilahnya tuh resistensi ya Pak? Betul. Nah, gimana tuh Pak resistensi itu seperti apa gitu? Resistensi antibiotik ini khususnya. Nah, ini udah ke advance ya, pertanyaannya udah pasti. Jadi resistensi antibiotik itu sebenarnya gini. Jadi sebelumnya ini antibakteri ini bisa membunuh bakteri. Misalkan nih antibiotik A dipakai untuk membunuh bakteri X misalkan. Nah, itu bakterinya mati. Nah, kalau resistensi itu antibiotik A dipakai untuk membunuh bakteri X itu jadi sudah tidak bisa. Itu namanya resistensi antibiotik. Jadi suatu antibiotik yang awalnya efektif untuk membunuh atau mengendalikan bakteri, nah jadi sudah tidak efektif lagi. Nah itu sudah disebut resistensi. Nah bakteri ini kenapa sih dia bisa resisten? Nah itu salah satunya karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Tidak tepat. Gitu. Jadi harus bijak menggunakan antibiotik. Bijak itu kayak gimana? Ya kalau ada infeksi baru dipakai. Terus aturan pakainya harus benar, konsumsinya harus benar. Oke. Nah, mungkin dari masyarakatnya nih yang harus ada langkah tersendiri terhadap antibiotik ini. Gimana sih Pak untuk mencegah infeksi yang kebal gitu terhadap antibiotik tersebut? Bagaimana kalau pencegahannya? Iya. Jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama seperti tadi disampaikan bahwa antibiotik ini harus dipakai hanya untuk infeksi bakteri. Jadi ya kalau virus ya jangan pakai antibiotik. Misalkan nih kita pilek, batuk karena infeksi virus, nah itu tidak disarankan pakai antibiotik karena akan salah sasaran. Sasarannya virus, ya harusnya pakai antivirus. Iya. Kalau antibakteri dipakai antivirus, malah nanti bakteri yang ada di dalam tubuh kita yang namanya flora normal, bakteri yang nggak jahat, malah jadi jahat nanti. Nah, itu. Yang kedua, penggunaannya juga harus betul. Misalkan dari aturan pakainya 3 kali sehari, ya harus setiap 8 jam. Kemudian juga durasinya. Jadi durasi itu kalau kita untuk membunuh bakteri itu dibutuhkan dosis tertentu dan lama terapi, lama minum obatnya, itu namanya durasi. Nah durasi obatnya itu kalau misalkan kita diinstruksikan atau disarankan dokter untuk minum obat selama misalnya 3 hari, 5 hari, 7 hari, nah itu harus sesuai dengan petunjuk dokter. Jangan kita berhenti dulu sebelum terapinya selesai, durasinya selesai. Jadi itu pengaruh antara durasi dan frekuensi. Seperti itu. Iya betul. Terus kan masyarakat tuh kalau udah ngerasa sembuh, ya udah nggak usah diminum lagi obatnya, cina gitu kan, banyak yang kayak gitu. Padahal itu padahal penting juga kalau
sembuh itu belum tentu kumannya juga udah mati. Nah, bener bisa aja banget, dia Pak. baru pingsan. Iya. Nah, karena Baru pingsan. durasi itu dia misalkan 7 hari. Nah, itu bakteri itu matinya dalam 7 hari. Kalau baru 3 hari atau 5 hari gejala udah hilang tapi berhenti. Nah, itu bakterinya yang tadinya pingsan itu malah hidup lagi dan dia melakukan namanya mutasi. Nah, mutasi gimana tuh, Pak? Mutasi. Nah, ini berhubungan bagaimana dengan prosedur terjadinya resistensi berhubungan ke situ. Iya. Jadi kenapa sih resistensi terjadi? Ada beberapa cara. Yang pertama, dia terjadi mutasi genetik bakterinya. Jadi dia seperti halnya manusia ya, dia melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi bakteri itu dia juga beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, mutasi ini terjadi bagaimana? Nah, misalkan tubuh kita terpapar antibiotik dengan tidak jelas. Karena minum antibiotik sembarangan, tidak ada indikasi, tidak ada kuman yang harus dimatikan, tapi kita minum antibiotik. Nah, kuman ini melakukan adaptasi karena ini ada antibiotik apa yang menyerang kita, tapi dia nggak mati, dia melakukan adaptasi, merubah genetiknya. Jadi dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Contohnya seperti apa? No, zaman dulu itu antibiotik pertama itu ditemukan. Nah, golongannya beta laktam yang tadi ya. Nah, jadi bakteri itu bermutasi, dia menghasilkan juga enzim beta laktamase. Jadi dia menghancurkan cincin beta laktam yang ada di antibiotik itu. Jadi bakteri yang dipapar oleh antibiotik beta laktam ini, jadi sudah tahu nih bakteri yang masuk, jadi dipecahkan, jadi tidak berefek. Seperti itu. Yang pertama itu mutasi. Yang kedua, transfer gen resisten. Jadi di tubuh, misalkan di tubuh orang ini udah ada kuman resistennya sedikit atau cuma beberapa ya. Nah, dia mentransfer ke bakteri lain yang tidak resisten. Misalkan nih satu kotak bakteri resistennya cuma 1, 2, 3. Nah, di sini yang banyak itu yang tidak resisten, bakteri biasa. Nah, bisa aja disebut flora normal ya ada bakteri tapi tidak jahat ya. Jadi yang jahat ini dimenularkan ke bakteri-bakteri baik. Jadi yang tadinya satu kotak yang terbanyak itu yang baik malah kebalik. Jadi nanti bakteri yang jahatnya yang banyak, yang baiknya jadi sedikit. Nah, bila bakteri jahat ini banyak, dia menyembuhkan efek infeksi. Jadi dia menyerah. Iya. Wah, itu sih, ini perlu jadi catatan buat masyarakat nih ya. Kalau misal kata dokter, kata apotekernya harus dihabisin antibiotik, habisin pokoknya ya. 10 hari, 5 hari ya? 3, 5, 10 biasanya. Oh iya, habisin ya antibiotiknya, jangan sampai berhenti dulu nih, baru nanti diminum lagi antibiotiknya gitu kan. Jangan sampai seperti itu, harus sesuai dengan anjuran dokter dan dari apotekernya seperti itu ya. Nah, Pak, gimana sih cara kita untuk membantu mencegah penyebaran resistensi dari antibiotik itu sendiri? Nah, bagaimana kita mencegahnya? Ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan antibiotik bijak. Ya. Jadi menggunakan antibiotik bijak itu kayak gimana? Kita pakai antibiotik atas saran dokter, diresepkan. Ya, ini untuk masyarakat umum ya. Jadi antibiotik itu hanya untuk infeksi. Jadi tidak boleh. Misalnya nemuin kasus juga dia kakinya sakit, itu minum antibiotik. Itu padahal sakitnya bisa aja karena peradangan. Tapi dia minum antibiotik. Jadi tidak ada sasaran bakteri, malah bakteri baik yang kena efeknya, bukan bakteri yang jahat, karena tidak ada bakteri gitu. Menggunakan antibiotik bijak, terus atas indikasi penggunaannya, aturan pakainya harus betul, durasinya harus betul, tidak boleh berhenti sebelum terapinya selesai gitu. Terus juga yang penting juga cuci tangan dan kebersihan. Nah, itu dia PHBS ya. Betul, itu bukan hanya sekadar konsumsi aja dari obatnya aja, tapi dari perilaku kita juga. Cuci tangan sebelum makan itu sangat penting, karena kuman yang masuk ke dalam tubuh itu bisa saja melalui tangan kita yang kotor. Jadi cuci tangan pakai sabun itu sangat berefek besar terhadap penyebaran penyakit infeksi. Wah, iya sih.
Itu jadi catatan juga tuh buat masyarakat tuh. PHBS-nya selain kita disiplin minum obatnya, ya PHBS-nya diperhatikan juga ya. Cuci tangan, Cuci sama tangan. juga lingkungan juga. Kalau lingkungannya Lingkungan. kotor juga jadi sumber penyakit. Iya, sumber penyakit. Udah kena penyakit, dapat lagi penyakit lain karena perilaku hidup kita yang kurang sehat gitu ya. Nah Pak, dari semua perbincangan kita nih bareng audiens yang mungkin di rumah ya, apa sih pesan dari Bapak untuk audiens, untuk masyarakat Sobat Sehat terkait dengan penggunaan antibiotik ini? Jadi penggunaan antibiotik ini sebenarnya kita juga memperingati pekan kesadaran antibiotik seperti tadi disampaikan di awal ya. Iya. Jadi kita itu harus aware terhadap penggunaan antibiotik. Kenapa? Di tahun 2050 bisa aja terjadi kepunahan antibiotik bila kita tidak menggunakan antibiotik secara bijak. Di mana kepunahan itu apa sih? Jadi semua antibiotik yang ada saat ini tidak bisa dipakai untuk membunuh kuman-kuman yang ada, misalkan kuman-kuman penyebab infeksi yang terjadi pada manusia. Nah, gitu. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, yaitu dengan melakukan penggunaan antibiotik bijak. Kemudian juga, nah ini juga tidak boleh menggunakan antibiotik pada hewan ternak. Jadi harus ya kalau bisa ya dari dokter hewan. Karena penyebaran antibiotik juga yang tidak tepat pada hewan ternak itu bisa menyebabkan resistensi antimikroba. Gitu. Tadi termasuk penggunaan antibiotik yang betul, cara pakai yang betul, menyimpannya juga harus betul. Jadi ada yang disarankan disimpan di kulkas, ada yang di ruangan biasa. Gitu. Terus juga harus sesuai dengan durasinya. Nah, yang terakhir juga kebersihan lingkungan dan cuci tangan. Itu juga penting. Nah itu tuh perlu ya menjadi hal yang penting ya ini terkait dengan penggunaan antibiotik dengan bijak dan tepat ini. Ya seperti itu. Nah Sobat Sehat, itulah perbincangan kita mengenai penggunaan antibiotik. Jadi Sobat Sehat, gunakan antibiotik secara tepat dan bijak supaya bisa membantu kesembuhan penyakit kita secara maksimal. Nah itu dia perbincangan kita. Terima kasih yang sudah menyimak. Bagi yang ingin bertanya silakan chat di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di info saketan berikutnya.